saya Budiono, pangkat Brigadir Polisi Kepala dan tugas di Satuan Polres Musirawas, Polda Sumatera Selatan. Dan saya ditugaskan di Satuan Binmas Polres Musirawas sebagai Babin Kamtibmas. Saya pada tahun 2016 ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi Babin Kamtibmas di wilayah Kecamatan Sukakarya. Kami sebelum bertugas di Kecamatan Sukakarya tentunya mendapat bekal dari pimpinan tentang visi dan misi sebagai Babin Kamtibmas. Setelah sampai di Kecamatan Sukakarya, tentunya kami menemui suasana yang baru dengan berbagai macam karakter masyarakat, karena di Kecamatan Sukakarya itu masyarakatnya berbeda-beda suku, tapi mayoritas orang Jawa, tetapi ada sekitar 30% masyarakat di Kecamatan Sukakarya adalah masyarakat pribumi. Kegiatan yang bersifat menjadi penyakit masyarakat, yaitu kegiatan perjudian, narkoba, dan kenakalan-kenakalan remaja. Dan kami juga melakukan terobosan-terobosan atau ide-ide baru untuk menangani hal tersebut. Di antaranya kami mendatangi dari rumah ke rumah, mendatangi mereka yang kami kenal sebagai salah satu promotor atau penggerak perjudian atau orang-orang yang sudah menjadi pelaku pemakai narkoba, untuk memberikan penjelasan dengan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan. Kami dari pihak kepolisian sebenarnya sudah melaksanakan tindakan hukum kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum seperti perjudian dan narkoba. Tetapi masih ada di antara orang-orang yang tidak mendapatkan efek jera dari tindakan itu. Keluarga ini adalah keluarga saudara Husnaini dan dia tinggal bersama kakaknya dan ibunya yang sudah tua. Saudara Husnaini ini pada dahulu adalah keluarga terpandang. Saudara Husnaini punya tambang minyak ilegal di daerah Jambi, dan saudara Husnaini dan kakaknya ini adalah salah satu pelaku judi dan juga pecandu narkoba. Dan bahkan mereka ini sempat jadi pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Sukakarya. Dan pada laun waktu, Polda Jambi menutup usaha minyak saudara Husnaini ini, sehingga saudara Husnaini kembali ke Kecamatan Sukakarya. Dan dalam perjalanan saudara Husnaini ini mengalami musibah, yaitu kecelakaan jatuh dari sepeda motor dan dirawat di rumah sakit saat itu. Dan setelah pulang ke rumah, proses penyembuhan sakit, di dalam keluarga saudara Husnaini terjadi guncangan, yaitu istri saudara Husnaini minta dicerai, dan ekonomi keluarga ini sudah semakin hancur dari hari ke hari. Sehingga keadaan ini menjadikan psikologis saudara Husnaini ini sangat memburuk, sehingga keputusasaan dan harapan yang tipis dengan kehidupan ini selalu menghantui di dalam kehidupan saudara Husnaini ini. Bahkan di hari-harinya nasihat-nasihat ibunya yang sudah tua ini diabaikan. Ibunya ini suruh saudara Husnaini ini tobat, tetapi diabaikan. Dan bahkan Al-Quran yang biasa dibaca oleh ibunya pun sempat dibuang karena emosional saudara Husnaini, ditambah keputusasaan dalam hidupnya dan ketidakpercayaan lagi dengan adanya Tuhan atau kepercayaan lagi dengan agama. Dia bahkan pernah berkata bahwa tidak ada gunanya agama karena besarnya masalah yang dianggap oleh saudara Husnaini yang melanda hidupnya menjadikan saudara Husnaini ini tidak ada yang diharapkan lagi di dunia ini. Wah, kalau zaman dulu dia paling ngerok di sini. Nakal, tukang mabuk, narkoba, judi. Sangat terganggu kok, resah. Kalau dia kali lagi mabuk, dia galak ngamuk kadang-kadang. Kedua orang itu, Pak, memang sangat mempengaruhi. Apalagi di lingkungan dengan anak-anak muda, Pak. Dia dulu kan, boleh katakan, pertama dia sering mengadakan suatu perjudian. Nah, di samping itu, Pak, dia termasuk ya pengedar narkoba.
senang dengan perjudian, Oh, gitu. bahkan mungkin indikasinya sudah mengarah ke narkoba dan lain sebagainya, Pak. Seperti itu. Selama di situ, Pak, jadi apa dampak desa, Pak, akibat perbuatan mereka ini? Pada dasarnya dampak itu yang jelas dampak keamanan di lingkungan, Pak. Di lingkungan. Seperti kita ketahui kalau yang sudah namanya perjudian dan narkoba dan sebagainya itu tentunya dampak berikutnya nanti tetap akan ada. Karena biasanya kalau orang yang senang dengan judi dan narkoba itu secara ekonomi kemungkinan ya tambah sulam, ada kemungkinan nanti indikasinya lebih ke pencurian dan sebagainya, Pak. Gaweannya berjudi, keluar malam, mabuk. Itulah kalau dia tidak balik ya 2 hari, 3 hari sampai seminggu. Jadi nenek di rumah sama cucung sama bininya di rumah nih. Ya kemana lah anak aku itu ya. Sampai tidak balik-balik. Apalah meninggal, apalah dibunuh, wow. Ya tidak balik-balik. Itulah kesedihan aku. Sebelum dia berubah. Woi, bukan main, ini penyakitan jantung terus. Ini bukan nangis dibuat-buat, memang sedih cerita yang dulu. Kalau balik, nah kadang berantem sama bininya, ribut kan. Jadi nenek nih tahu dewek lah, wong lah tua. Kalau anak tuh dak akor tuh, cak mano lah. Ya karena aku di sini usaha datik lagi, jadi aku usaha yang jual narkoba sebenarnya kan. Ada kasus buronan. Jadi nyusul kakak ke Jambi. Memang sebelumnya kakak tuh pernah ngajak. Waktu itu aku udah galak. Dia sering ngajak kakak waktu ke Jambi. Aku udah galak karena belum ada masalah. Jadi setelah ada masalah kepepet. Aku nyusul ke Jambi. Ya tahun 2018 2019 pernah di Jambi. Ngebor minyak itu. Pernah punya sumur rewek lah. 4 ekor. Ya sempat lah, kalau dihitung hasil tuh ya lumayan. Kalau normal tuh 4 juta sehari dapat. Memang teman tidak terkumpul duitnya, namanya aku dewean. Nah kecelakaan itu setelah di sana razia besar-besaran. Razia di sumur minyak itu. Sempat penutupan. Bawa modal, bawa mobil, sempat bawa mobil 2, bawa modal ke sini. Ngebor lah di sini balik tahun 2019 akhir, ya tak? Nah, sini tidak berhasil. Nah, itulah aku kecelakaan. Bukan nak hasil tambah nak bawa nyamuk. Di sini tidak ketik minyaknya, modal habis kalau mobil tergadai. Sampai terakhir aku kecelakaan, hampir mati operasi di Linggau tuh. Seminggu disupirin. Habis modal tidak ketik lagi. Itu nak buka usaha tidak ketik. Bini memang lalamu tidak ketik. Anak bisa ado, pisah. Nah, jadi bangkrut ngebor itulah rasanya paling mentok. Dia sempat nyantai pikir nak bunuh diri, dia sempat nak dipikir nak ibaratnya gawe dak keruan nak nodong besar-besaran mati dem, dia sempat. Habislah datik pikiran baik lagi. Ada suatu kejadian jam 4 subuh tuh tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya. Dan waktu dia terbangun, dia melihat ibunya sedang sholat. Nah sudah itu, hal tersebut terjadi di hari berikutnya. Dengan jam yang sama, saudara Husnaini ini terbangun lagi. Dan melihat ibunya sedang sholat. Nah, hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan yang terakhir, saudara Husnaini bercerita kepada saya, tiba-tiba di hatinya itu ingin tergerak untuk mengikuti ibunya sholat. Tetapi karena saudara Husnaini tadi tidak bisa sholat dan belum pernah sholat sama sekali, ia merasa bingung. Yang pada akhirnya dia ya sudah ikut ibunya sholat aja di belakang. Apa yang digerakkan ibunya, dia gerakkan. Ibunya sujud, dia ikut sujud. Ibunya tegak, ia ikut tegak. Dan itu berjalan dari hari ke hari.
Ya mungkin karena waktu itu aku namanya mentok ya. Mentok, duit tak kate, usaha tak kate, bangkrut, ada. Jadi aku rasa tidur itu tidak bisa tidur. Terbangun, malah tidur tengah hari, tengah malam tuh dem terbangun. Jadi bangun jengok mama sembayang. Karena mama tuh sembayang terus. Aku jengok berdoa, ada sembayang tuh lama, dia tuh sujud. Mak tuh kalau nyengok aku tuh cak terbeban. Jadi aku tuh merasa, wah, akulah nyensaro mak juga pikiran mak memang. Jadi timbul pikiran aku tuh nak nyenangi hati mak. Walaupun aku lah habis-habisan, jadi mak tuh aku tahu kalau aku galak berubah dia pasti lebih dapat duit semiliar dia tuh senangnya. Kalau nyengok aku dengan kakak ini berubah, dia senang pasti, aku tahu itu waktu itu. Jadi aku terpikirlah milu sembayang, nak belajar ngomong sama mak, nak belajar sembayang gitu. Nah dia senang. Tapi itulah aku ngomong karena aku belum baca nih, memang belum baca. Itulah kata mak pokoknya nggak di sebelah benar. Sebenarnya kan tidak boleh di sebelah Tino gitu, cuman namanya belajar. Jangan kok aku kadang nyengok duduk tuh be. Ada salah. Belum bisa nih. Salah. Sebelum saya datang ke rumah dia sedang berdebat dengan kakaknya tentang tata cara sholat. Itulah yang bikin saya terkejut karena orang ini yang maaf ngomong selama ini dikenal sebagai tukang judi, pemakai narkoba. Nah tiba-tiba ingin belajar sholat. Nah pada suatu saat bertemunya saudara Husna ini dengan saya, yang bermula dari saya saat melewati depan rumahnya dan dipanggil, maka mereka menjelaskan sesuatu, yaitu tentang ingin belajar sholat. Dia ini keluar kamar, aku dem, dia manggil aku. Jadi nggak tuh belajar sembahyang, kata dia nih. Dia aja capek, memang bisa, cuman belum paham. Ya kan ada ngomong, nggak tuh sembahyang nih. Acak aku ngajo aja mana sembahyang nih, kata dia. Emang dia tahu kalau caranya, cuman bacoannya tuh dia nih. Aku tuh belum pasnya, akhir tuh belum apa aku tuh. Kakinya tuh salah aja tuh, kata dia. Tapi dia nih entah yon tidak pikiran dia kurang yakin deh weh. Ngajar aku, cuman nginjek semangat dia tuh. Memang dia yang pertama itulah pagi tuh bertengkar lah itulah mulai itu dia nak ngajari aku kata dia mengendaknya aku ngajari. Aku ngomong ya aku lah banyak tanya karena mau nak belajar baca nikah apa-apa. Nah Pak Budi ini lewat dari Puskesmas. Kami duduk depan, Kak Eri duduk depan. Aku situ. Ngapu-ngapu biasanya dia ini tidak kalah mampir. Ya mungkin di hari itulah disuruh kita tuh dinjuk ketemu. Hidayah. Dia terpikir nak mandak. Biasanya dia tidak kalah lewat sini, lewat sana. Tengah situ. Tidak kalah lewat rumah ini kan benci. Nah ngapu-ngapu pagi itu pas kami belajar agama, dia lewat sini, mampir. Dipanggil hunian. Mandak. Nah, langsung kami ngomong, nah kami nak berubah nian, macam mana kami tak tolong. Nah, dia mulai itulah dia juga kurasa bukan apa senangnya. Dia merasa senang juga kami dengar kami galak tuh. Ya masalah sembahyang, ya masalah ngambil uduk, bertengkar kami kata dia ini dulu. Aku memang tidak tahu. Masalah ambil uduk, dia memang pernah, cuman kurasa lupa. Jadi kurang jelas. Kita tanyain Budi, tidak percaya sama jelas. Saya selaku Babin Kamtipmas dan punya kewajiban untuk membina dan mendampingi mereka. Pertama kali saya menyarankan kepada mereka untuk belajar di ustadz yang terdekat dari rumahnya. Dan kebetulan depan rumah saudara Husna ini ada pondok pesantren Al Mujahidin. Nah, tetapi saudara Husna ini berkata kepada saya bahwa dia malu dan minder karena takut tidak dipercaya. Ada sekitar 5 malam lah kami ajari di pospol. Tetapi berhubung pospol itu kan kantor, kadang ada orang bertamu, tentunya mengganggu konsentrasi belajar mereka, dan mereka juga malu kalau ada tamu karena dia merasa bahwa orang aneh melihat kakak beradik ini belajar sholat. Dan pada akhirnya saya mengajak kakak beradik ini belajar di masjid-masjid yang jauh.
menak baju tu beong rame kan malu. Itulah pergi ke masjid-masjid terang satu kita kerja tuh. Ya itu diajak Pak Budi. Diajak Pak Budi. Dia yang milih tempat. Oh Yung, biarlah aku tahu Yung, kamu tuh malu rame katanya. Tuh cari yang tempat sepi biar kamu tuh tidak malu. Ya, Pak Budi lah yang itu. Tengah malam itu Kak. Oh, iya, sampai jam 1:30, jam 1. Wah iya nih. Wah memang oleh karena yang ngajar juga benar-benar nak ngajar, kami juga benar-benar mungkin tunjuk hidayah kata wong mungkin waktu itu kan kami tidak tahu, kata Pak Budi mungkin kamu dapat hidayah Yung. Nah, jadi sama-sama tahan lah istilahnya kan, tidak katik doping apa-apa, semalam-malam tidak tidur jam 4, jam 3 bisa tahan pencerahan. Tapi dengar Pak Budi cerita masalah agama tuh semangat aku tuh. Ya, masuk pas termasuk masuk nyambung apa itu ya, ketemu nian dengan selanya dia tuh belajar cara sembahyang dem tuh sholat qobliyah apa ba'diyah. Nah, itu sudah itu ya diajari kalau sudah subuh ndak ada ba'diyahnya, sudah asar ndak ada ba'diyahnya. Sebab aku pernah itu sebelum belajar lah tegak aku di masjid besar sini di Masar itu lah nak sampai ya, oh yang enggak kaki, demorong aku. Nah, itu. Padahal memang enggak boleh kan, yang sudah dia sudah asar itu. Memang belum tahu waktu itu. Memang banyak lah yang memang belum tahu galau. Dan selanjutnya saya bicara dengan mereka. Yung, sekarang kamulah dianggap bisolah pada umumnya untuk sholat. Jadi ke depan lebih baik kamu sholat di masjid. Tetap saya yakinkan dalam arti harus percaya diri, saya memberikan kepercayaan diri kepada mereka untuk tampil ke publik dan akhirnya mereka siap. Pokoknya Yung, kamu harus tahan-tahan ke rasa malu kamu. Mudah-mudahan 3 hari kamu sholat di masjid, rasa malu kamu ini sudah hilang dan kamu percaya diri untuk tampil bersama orang-orang di masjid. Dan ibunya di rumah ini sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa menanti anaknya pulang dari masjid. Karena ibunya ini baru hari itulah melihat 2 anaknya ini berangkat ke masjid seumur hidup ibunya. Nah, setelah selesai ibadah sholat Jumat, mereka pulang ke rumah. Dan ibunya itu Mas menyambut di depan pintu dan berkata sama mereka, "Her, Hus, bilik nga besen, bilik nga soge, bilik nga preman, tapi aku lu merasa bahagia." Nah, hari kak ku merasa bahagia nian. Asek-asek nga berdua kak ngenjuk sen 100 juta. Aku nih pernah ngomong berdoa yo, ay. Aku minta anakku Hus dengan Herni sebulan tuh 4 minggu itu sekali baik dia pergi ke Jumatan ke masjid. Alangkah senang hati aku kalau jengok dia begitu. Aku kan nggak sering ngomong, ay nak, alhamdulillah ngalah berubah gale balik di sholat Jumat. Aku ndak penting dinjuk ngesen, yang penting aku nyingok nggak berubah, nggak sholat berjamaah ke masjid. Rasa-rasanya dinjuk duit sen 100 juta. Bahagia ya aku Mika. Kalau balik Jumat tuh. Nah, setelah itu terjadi perubahan yang luar biasa lah di dalam keluarga itu. Bahkan lingkungan mereka pun sempat ikut senang. Ada beberapa tokoh di masyarakat situ, ada tetangganya itu namanya Pak Haji Yanto. Yang selama ini kalau Pak Haji Yanto kalau cerita dengan saya belum pernah meminjakkan kaki di rumah keluarga ini, karena Pak Haji Yanto ini memandang pokok sangat risih lah lihat 2 orang ini karena tingkah dan kelakuannya selama hidupnya. Tetapi dengan bertaubat, Pak Haji Yanto ini selalu mendatangi, memberi semangat terus. Nah, bahkan Pak Haji Yanto ini saking senangnya sempat dibelikan tanah, karena 2 orang ini pada akhir-akhir ini memang sudah habis hartanya. Rumah aja numpang di tanah pasar. Nah, Haji Yanto ini memberikan
sekapling tanah karena senangnya melihat mereka berubah. Hubungan keluarga nggak ada dengan Haji Yanto ini. Semenjak mereka itu dia bertobat, alhamdulillah kalau menurut saya itu besar sekali keuntungan kami sekeluarga, Pak. Pertama, kami juga terhindar dari kejelekan. Nah, yang kedua, alhamdulillah kan kami juga seperti anak-anak kami bisa terhindar, Pak. Nah, disitulah kami bisa memberikan suatu tanah. Alhamdulillah, Pak, seperti anaknya kan sudah saya usahakan untuk sebagai security sini depan di bank. Nah, itu, Pak. Jadi itulah sebagai hadiah kami. Dan ada juga orang lain, tokoh masyarakat lain seperti Pak Haji Topik, itu tetangganya. Baju dibeli sampean. Lihat kedua orang ini tobat itu, Pak, melok seneng lah tetangga-tetangganya. Baju, butuh duit dikasih. Karena saking senengnya. Saya bilang dengan dia, Her, kalau dulu saya ngelihat kau ini, lebih baik aku ngelihat pada melihat kau ini. Suka ngelihat pada ngelihat kau bilang. Tapi sekarang kau sudah tobat, kau baru kan sekarang kau anggap saudaraku sendiri sebelangan. Nah, kan sekarang kau tobat, ini sarung, sholatlah. Ini baju, sholatlah. Ya, sekarang bilang, Her, kau tobat beneran. Kalau tobat beneran kau, sesungguhnya Allah senang dengan orang bertobat. Senang orang bertobat. Allah menunggu orang bertobat. Nah, sekarang kau tobatlah, sholatlah ke masjid, ini sarung, ini baju, ini peci. Oh, dulu sangat benci sekali kok. Lihat perangai itu, selalu meresahkan masyarakat. Nah, pernah lihat, suka daripada lihat dia. Nah, sekarang kalau nggak ketemu satu hari saya rindu. Saking senangnya. Pertama dia senang dengan ibadahnya, dengan senang dengan imannya. Alhamdulillah, Pak, kalau saat ini kayaknya beliau yang bersangkutan itu berdua itu terutama itu betul-betul kalau istilah kitanya itu sudah taubatan nasuha, Pak. Ya, mungkin kita ketahui yang bersangkutan saat ini alhamdulillah sudah rajin kalau di masjid untuk sholat jamaah dan sebagainya. Bahkan dengan tanpa rasa malu sama sekali, ya walaupun sudah umur yang uzur seperti itu, yang bersangkutan ini saat ini masih mau mengaji, Pak. Pernah, Mas, terjadi suatu malam, tiba-tiba datang nih kakaknya saudara Heri. Datang nemui saya di kantor dan berkata kepada saya, Bud, katanya kan, penghasilan aku jadi PK di Pertamina itu cuma 1,5 juta. Sedangkan per bulan aku harus mengeluarkan paling tidak 2,5 juta untuk biaya hidup dan bayar utang. Apa cukup duit 1,5 juta ini nutupi kebutuhan yang 2,5 juta? Nah, kaget aku mikiri ekonomi carut marut, kaget terganggu lagi sembayang aku cak mano, Bud. Nah, saat itu saya sebagai manusia biasa, Mas, tentunya bingung juga. Dalam arti hitungan matematika saja nggak tembus. Kalau penghasilan 1,5 juta harus menyukupi kebutuhan 2,5 juta. Jadi kembali lagi ke modal iman dan keyakinan. Jadi saya menasihati mereka, Yung, sekarang kamulah bertobat. Saya yakin orang yang bertobat pasti Allah tuh ngasih keistimewaan. Di antaranya kalau saya pernah belajar ngaji dulu, salah satu hadiah orang bertobat itu mendatangkan rezeki yang arahnya tidak disangka-sangka. Jadi ceritanya saya ini, aku tuh kan dulu ngeredit tanah. Ngeredit tanah tuh 1 juta sebulan tuh. Nah, gaji singone min aku tuh dalam per bulan. Jadi cak mana dalam sebulan kak min aku. Jadi lama proses itu kan. Sabar, tapi masih sabar, akhirnya dapatnya. Ya dicukupi, itulah dipilih jadi kadus. Aku nyalon diri jadi kadus. Ada penjalannya setelah berubah. Pak Budi sering ngomong, dia yakin Bayong pasti ada rezeki yang tidak terduga. Tapi dalam pikiran aku, tidak logika sebenarnya. Kalau rezeki tidak terduga itu bisa terjadi. Karena pikiran aku rezeki itu kalau tidak dicari kan tidak mungkin dapat, kadang itu mikir tuh.
begawi tak kan, lain men begawi rezekinya bulan depan nunggu gajian kan bisa. Yo jadi pikiran juga. Sampai-sampai saya itu dalam hati berdoa, ya Allah, saya orang Jawa, jadi saya pakai tata cara doa saya orang Jawa, ya Allah, sampean sing dadi pencipta alam jagat iki, sing iso kei rezeki, sing iso mutusnya segala sesuatu. Nah jadi saya yakinkan, saya tumpukan hanya harapan hanya kepada Allah. Bagaimana caranya tobat mereka itu selalu istiqomah. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun. Tapi ternyata memang Pak Budi ngomong kalau kita lagi pening mentok nanti yung coba-coba lah yung kata dia salat tahajud. Berdoa apa yang keluhan ngatu yung je. Dem sembayang itu doa lah aja, minta lah. Mudah-mudahan ada rezeki tidak terduga aja. Ada lagi saudara Kusna ini pernah kejadian. Suatu hari anaknya itu, saudara Kusna ini kan punya anak SMA kelas 2 waktu itu. Dan saat itu anaknya minta duit. Anak yang paling tua saudara Kusna ini minta duit kepada saudara Kusna ini sebanyak 200.000. Karena ada kebutuhan untuk daftar ulang di sekolah. Nah saudara Kusna ini saat itu memang benar-benar tidak ada uang, Mas. Dan itu mengadu juga kepada saya. Cak mano, Mas, sambil nangis saudara Kusna ini itu, aku ini tidak kate duit nian. Sedangkan anak aku minta duit. Inilah yang jadi beban pikiran aku selama ini. Dikala keluarga aku membutuhkan aku tidak pacak apa-apa. Pegawaian tidak kate, penghasilan tidak kate. Nah jadi harus cak mano. Nah saudara Kusna ini sambil nangis, Mas. Sambil nangis bercerita kepada saya. Tapi saya selaku pembimbing mereka, tentunya tidak langsung saya kasih uang walaupun saya ada uang saat itu. Karena mereka ini harus dibuat suatu keyakinan. Dalam arti benar-benar tobat, benar-benar yakin bahwa dengan tobatnya ini mereka menemukan jalan keluar di setiap masalahnya. Jadi saat itu saya hanya menyarankan, Yong, coba nanti malam kamu itu sholat tahajud. Nanti malam kamu sholat tahajud, minta apa yang jadi hajat kamu. Saat saya setelah menasihati saudara Kusna ini, dalam hati saya ya tetap sangat memohon dan selalu berdoa kepada Allah agar apa yang menjadi sholat hajat saudara Kusna ini dikabulkan. Karena saya berpikir kalau sampai doa ada yang tidak dikabulkan dan sampai mendatangkan kekecewaan di saudara Kusna ini, saya khawatir imannya turun dan tentu menjadikan tobatnya rusak lagi dan kemungkinan bisa kembali ke jalan yang tidak benar lagi. Nah, singkat ceritanya, keesokan paginya, Mas, sekitar jam 10, saudara Kusna ini nelpon saya dan sambil berteriak, "Mas, Allah sayang sama aku, Mas," katanya. Allah sayang sama aku, apa yang jadi kehendak aku yang ku sampai ke semalam terturut, Mas. Hari ini Pak Mustar datang ke rumah ngasih duit 200.000 sesuai dengan apa yang kami butuh ke. Sambil menangis, sambil berteriak, nelpon saya, Mas. Nah, jadi ujiannya tuh kita perlu duit 200 mendulu dikit, 200 kalau kita nak nyari duit haram tuh ya. Tapi waktu itu kan berusaha nian nak benar-benar aku buktikan nian. Bisa ndak ada nian ndak memang yang namanya Tuhan istilahnya bisa bantu. Tapi memang ya mungkin itulah juga menguati iman, menguati kepercayaan. Ya ngapa-ngapa ya ada yang ngasih, ndak tahu apa-apa, ketemu, nah katanya kau nak beli rokok. Untuk apa? Lah bela kau nak beli rokok. 200.000. 200.000 pas keperluan anak aku tuh. Memang Pak Budi ini kalau dukung kita tuh bukan ndak itu. Kalau nak dia bantu aku tuh mulai dari duit rokok aku ndak merokok dikasih itu penemanian itu. Cuman yang terjadi kenangan nian tuh karena perlu nak lebaran.
Lebaran Idul Fitri tidak salah. Dia main, aku kan curhat sama dia kan. Yung Lebaran, wah debut, aku mendingan ngopo Yung. Ya cukup bukan apa anak tahu dewek menak Lebaran pun piye. Apa sampean jarak aku kan piye. Dak cukup menang kita aja tak anak dan aja kulung katiin dibeli. Nah itu. Nah tempat belum dikasihnya itu. Aku cerita itu malam tidak salah. Dia tahu tapi aku pening Lebaran itu kan tak ketik untuk walaupun anak dah minta kan gitu kan tetap terpikir. Nah besoknya datang Pak Budi. Nah Yung bawa amplop. Iki jane Yung rezeki nggak terduga. Ya kenapa? Aku ki jane nggak enak niat kayak sampean tapi ngapa-ngapa kok kepikir sampai sampean. Jadi amplopnya wis berarti rezeki sampean ki. Iku bocah-bocah Yung, unjuknya duit 500. Jadi senangnya waktu itu tuh termasuk kuanggap berkah kan, berkah mungkin dari taubat itu. Masa-masa itu diunjuk duit 500 nak Lebaran gitu datik gawe itu. Wah, senangnya kan bukan main. Itulah Pak salah satu upaya kita dari pemerintah desa yang sangat didukung sekali dengan kepolisian, terutama dari Babin Kamtibmas yang dalam hal ini waktu itu dipimpin oleh Bapak Budiono dan kawan-kawan yang ada di Desa Cibroteti. Dengan lantaran atau wasilah daripada beliau, itu pendekatan masyarakat yang ada di itu terutama dengan Bapak Heri dengan Bapak Husnaini ini, alhamdulillah saat ini yang bersangkutan itu kayaknya memang benar-benar taubat, Pak. Ya, pertama kenal Us dan Heri. Pada waktu itu ada seorang anggota polisi menyerahkan 2 preman. Katanya suruh dididik, mengaji, dan diajari sholat. Pada waktu saya belum kenal itu siapa. Tapi saya tetap terima karena tujuan saya mendidik dan melatih supaya menjadi lebih baik. Semua yang dititip paling anak-anak kecil yang belum bisa ngaji ini baru pertama kali saya dititipin orang sudah punya keluarga, sudah punya cucu, diantar ke sini. Dari saya kesannya terharu, kok masih ada mantan preman mau mengaji. Jadi semangatnya luar biasa. Mereka berdua belajar ngaji dari mulai nol, dari mulai alif baik saja nggak tahu, sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran walaupun masih grotal-gradul. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bila bi ashabil fil. Pada waktu saya mengajar mereka berdua, memang ya beda dengan mengajar orang sudah dewasa dengan anak kecil itu beda sekali. Apalagi dia masih nol. Pada waktu mengajar ngaji, mereka itu nggak malu. Tanya anak kecil, ini huruf apa? Ternyata ditanya itu huruf ba. Padahal ba anak kecil sudah lancar semua. Ba. Pada waktu subuh, ya terutama subuh, imamnya kunut, mereka berdua sujud. Jadi mereka langsung nengok ke samping, oh ternyata mak belum sujud, berdiri lagi. Jadi saya terharu pada kegiatan polisi di Sukakarya sampai mereka mau mengantarkan. Jarang-jarang loh polisi mengantarkan preman kepada ustadz. Biasanya mengantarkannya ke penjara. Ini ke ustadz. Soalnya dia tujuannya supaya akhlaknya menjadi baik. Ya, karena yang paling penting itu akhlaknya. Innahu laqaulul fasl. Innahu laqaulul fasl. Kenapa tidak dilakukan tindakan hukum saja, Pak, seperti itu? Sebenarnya kalau menurut kami, Pak, terutama kita yang ada di pedesaan ini, untuk penegakan hukum yang secara langsung itu kayaknya malah kurang efektif, Pak.
Karena begini, kalau bisa kita perbaiki ya sebaiknya kita perbaiki terlebih dahulu dengan pendekatan-pendekatan. Intinya karena kalau pendekatan di kemasyarakatan itu hasilnya akan lebih ketara, Pak. Kalau kita penegakan secara hukum langsung seumpamanya memang pengaduan dengan kepolisian dan langsung ditindak secara hukum, ada kemungkinan nanti setelah dia bebas malah justru malah lebih parah dari yang seperti itu, Pak. Itu sudah pernah ada terjadi di desa itu? Pernah, Pak. Kebanyakan kalau namanya penegakan hukum, dia begitu kembali di masyarakat itu tidak akan lebih baik dari yang ini. Tapi alhamdulillah kalau yang dilakukan dengan Pak Babin Kamtibmas selama ini, terutama kepada Bapak Herawanto dan Pak Hus ini, itu kayaknya lebih efisien, Pak, hasilnya dan lebih terlihat nyata seperti itu. Dan tentunya ini menjadi pengalaman dan pelajaran juga bagi kami Babin Kamtibmas, bahwasanya bukan satu-satunya cara untuk menghentikan suatu perbuatan jahat atau orang pelaku-pelaku pelanggar pidana dengan menegakkan hukum, itu bukan cara satu-satunya. Ternyata ada cara yang lebih baik, yaitu cara pendekatan dengan masyarakat, sehingga masyarakat itu mengerti dan benar-benar sadar. Akhirnya sudah hampir 2 tahun ini, Mas, alhamdulillah mereka tuh istiqomah. Bahkan sholat 5 waktu aja kalau nggak di masjid nggak puas katanya. Aku senangnya nengok anakku Her dengan Husni lah berubah, ndak berjudi lagi, ndak gawe ndak keruan lagi. Senang nian, bersyukur nian aku dengan yang kuasa. Wah, lah bersyukur, ndak usah sholat Jumat tuh, sholat yang biasa baik 5 waktu ini lah berjalan ke masjid, 2 beradik ini. Jadi senang nian aku. Rasanya penyakit-penyakit tuh hilang, berubah habis kesenang. Di masjid itu orang ada, saya ada. Orang tidak ada, saya tentu ada. Nah, itu spontan dia sekarang. Iya. Saya pun salut dengan dia sekarang tuh. Pokoknya terus yasinan, tempat dan kematian, pokoknya dia sekarang. Dia ya sering pertama itu mengikuti jamaah yasin, tahlil, dan tidak pernah, Pak, itu apa namanya ke masjid itu sampai ketinggalan itu. Bahkan ke masjid itu dia sering sekarang sebelum orang datang dia sudah ke masjid duluan. Pesan saya, marilah semua anggota Polri kita rangkul masyarakat supaya masyarakat lebih percaya, lebih unek-uneknya bisa dikeluarkan. Maka dari itu semua polisi kita rangkul masyarakat, jangan sungkan-sungkan, karena masyarakat butuh pendekatan. Ya, bukan masyarakat yang dekat polisi, tapi polisilah dekat dengan masyarakat. Kalau masyarakat dekat polisi takut, tapi kalau polisi mendekati masyarakat, otomatis masyarakat senang. Kami banyak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau, Bapak Kapolres, yang telah berkenan menugaskan salah satu anggotanya dan beberapa anggotanya di desa kami Ciptodadi, sehingga keberadaan beliau, terutama Babin Kamtibmas di desa kami, desa Ciptodadi ini, bisa merubah tatanan yang selama ini masyarakat setiap ada apa-apa, maling ayam pun kadang-kadang penegakannya hukum, Pak. Tapi saya kira itu kurang efisien, apalagi kalau sudah terkendala dengan kemasyarakatan, terutama biasanya itu penyakitnya kan anak-anak. Tapi kalau kita pendekatannya dengan secara kemasyarakatan itu hasilnya alhamdulillah sangat baik. Dan saya berterima kasih kepada seluruh anggota kepolisian yang telah bertugas di desa Ciptodadi yang bisa membuat kami merasa nyaman, Pak. Aman sampai sekarang ini ya, Pak, ya, tentunya ya. Saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama tentang permasalahan-permasalahan ini. Mungkin bukan sekedar tanggung jawab polisi saja, tetapi salah satu tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan
yang dimana di tempat lingkungan itu ada orang-orang yang butuh perhatian, butuh bimbingan. Karena kadang setiap orang itu mereka sudah punya ilmu, mereka sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi karena faktor ekonomi, mungkin faktor kepedulian satu sama lain yang menjadikan mereka terarah ke jalan yang tidak benar. Kadang kami juga dengan serombongan, satu rekanan saya, Babin Kamtibmas ini, yuk kadang meluangkan beberapa rezeki yang mau nggak mau. Kalau orang maaf ngomong itu melakukan kejahatan karena ekonomi, paling tidak yuk kita harus bersedia meluangkan atau menyisihkan ekonomi ini kita untuk membantu mereka. Kami berharap dengan kehadiran kami Babin Kamtibmas ini di desa, tentunya harapan kami agar masyarakat dapat menerima kami dan membantu kami dalam menjalankan misi Polri ini. Karena tentunya hasil dari perbuatan kami atau hasil dari pelaksanaan tugas kami itu sebenarnya kembali ke masyarakat. Kalau seandainya polisi berhasil, tentunya yang mendapatkan atau menikmati atau mengonsumsi hasil itu ya masyarakat sendiri. Seperti kalau saudara Husna ini dan keluarganya tadi istilahnya tuh tidak nakal lagi, tidak membawa potensi pengaruh keburukan di lingkungannya. Tentunya bukan secara umum bukan keluarga kami mendapatkan keuntungan, tetapi keluarga orang yang berada di lingkungannya. Paling tidak berkurang atau hilanglah potensi-potensi pengaruh buruk. Itu harapan kami. Nah jadi kami berharap kerjasama seluruh unsur pemerintahan maupun tokoh agama kita bergandeng tangan. Bagaimana cara kita membina masyarakat kita, tentunya masyarakat yang butuh pembinaan dan butuh bantuan-bantuan secara moral, material, dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau kita bekerja sama, bergandeng tangan, nah tentunya angsur berangsur masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita akan terselesaikan. Nah, pesanku untuk kawan-kawan apa dulu aku ada yang lain. Kalau kita niat nak berubah di hati, apa baik kita sebesar apa, judi kita, narkoba, nyabu, mun kita niat nak berubah pasti baca berubah. Asa kita niat nak berubah. Contohnya ku baik pacak berubah, man niat nak berubah. Man kamu ngomong tidak pacak berubah itu salah, belum niat baik. Kalau nak berubah pasti pacak berubah, man niat berubah. Nah karena kita mikir apa, man kita tidak berubah. Contoh laku rusak habis, kamu tahu dewe kan. Jadi mendak berubah pasti akhirnya rusak, ajur. Mendak terbuang mati. Pisah dengan anak sama. Itulah contohku. Jadi mensaranku dan berubah, tobat gitu. Karena setiap perbuatan baik kita pasti hasilnya baik pula. Nah, kita pacak tobat itu ujungnya pasti kita pada dinjuk jalan untuk pada kita ke depannya. Mak, aku minta maaf nian mak, aku banyak nyusah nggak selama kak. Aku neman buat nggak sedih, gawe gue udah keluar mak. Aku tahu umak pasti sedihnya banyak aku gawe udah keluar. Ini kak gue janji aku lah berubah mak, aku udah ngulang lagi. Aku nak nyenang ke hati umak sampai umak mati. Aku udah berubah lagi mak. Aku janji tak berubah lagi mak. Aku mesti nak jadi orang baik. Ya mak. Aku maaf ke segala kesalahan yang dibuat muat umat, nyusah umat, aku lah dimaafkan. Ya.